Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin ngaji bareng sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia malam hari ini izinkan kami membacakan susunan acara pertemuan ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu informasi dari panitia ngaji bersama. Yang ketiga yaitu kajian inti. Yang keempat yaitu tanya jawab. Dan yang terakhir yang kelima yaitu penutup. Maka masuk acara yang pertama, marilah kita buka ngaji bersama pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu untuk ngaji bareng sama pekan depan. Ngaji bareng sama pekan depan akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Sarif dengan tema tafsir ayat-ayat kuliah. Untuk selanjutnya mohon maaf belum bisa kami sampaikan karena ada beberapa uang yang masuk dan belum kita jumlahkan. Insya Allah untuk pekan depan nanti selanjutnya akan kami. Kemudian acara yang ketiga yaitu kajian inti dengan tema fikih wudu, dan kajian ini nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Hafidz Salam Bajur. Kemudian dilanjutkan sampai adzan isya. Nanti setelah adzan isya baru tanya jawab, dan bagi jamaah sekalian nanti setelah sholat isya ada hidangan di sebelah selatan masjid. Monggo kita nikmati bersama. Maka kepada beliau Ustaz Hafidz Salam Bajur waktu dan tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bertafaqquh fid din. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang fikih wudu. Kita definisikan dulu wudu. Wudu itu secara etimologi dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wadha'ah, yang artinya itu adalah bersih dan cerah. Maka biasanya ikhwan sekalian, mereka-mereka yang suka wudu, sering wudu, itu biasanya mukanya cerah, walaupun orangnya itu agak hitam begitu kan, insya Allah nek rajin wudu cerah dia. Ya, beda kan orang putih tapi nggak senang wudu, yurapena itu. Ya, hitam tapi senang wudu, mengasihkan untuk dipandang. Ya, khonibidin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata al-wudu ini, kalau kata al-wudu dengan mendomahkan huruf waw, artinya al-wudu, ya, itu maknanya artinya adalah tindakan dalam berwudu ataupun aktivitasnya, ya. Jadi wudu, al-wudu, wudu, ya. Tapi kalau memfathahkan huruf waw, ya, tidak dibaca wudu tapi wadu, itu maknanya apa? Air yang dipakai untuk berwudu. Jadi jangan salah ya. Jadi wudu dengan wadu itu beda. Kalau wudu itu berarti apa? Aktivitasnya. Kalau al-wadu berarti airnya. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, secara istilah wudu ini adalah penggunaan air untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu, ya, tangan, wajah, kemudian mengusap kepala, itu kan ditentukan kan, ya. Membasuh, penggunaan air untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi sholat dan ibadah serupa lainnya. Yang sebelumnya ibadah itu tidak bisa kita kerjakan, artinya tidak sah kita kerjakan tanpa adanya wudu. Tapi kalau seseorang sudah berwudu, maka pekerjaan itu, aktivitas itu boleh sah, ya, itu wudu. Kemudian ikhwan sekalian, dasar pensyariatan wudu ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, mau melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, basuhlah wajahmu. Nanti kita jelaskan satu persatu insyaallah, tapi tidak semuanya ini karena waktunya tidak mencukupi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah juga apa? Tanganmu sampai siku, ya. Siku itu apa? Siku itu sampai ininya, ya, sampai nopo bunder-bundernya ini kan, ya, itu siku. Banyak orang itu ininya nggak diusap gitu kan, sampai sini itu kan, hati-hati ya. Ya, makanya kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh. Kenapa Nabi mengkhususkan tumit-tumit yang tidak terbasuh? Karena memang biasanya rata-rata orang itu biasanya meremehkan yang namanya tumitnya tidak kena air. Maka Nabi mengkhususkan apa?
wailul lil aqabi minan nar. Wabil khusus ini juga ya, itu jarang tidak tidak kita perhatikan. Kemudian wamsahu biru'usikum. Kemudian kata Allah, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah. Ya, ini ke yang basuh ya, bukan yang usap ya, karena wa itu kembali kepada maksilu tadi itu. Ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kan sekalian, kita langsung kepada inti pembahasan tentang fikih wudu ini. Praktek yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan satu hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, yakni Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an akhbarahu anna Utsman ibn Affan, Humran bekas budaknya Utsman bin Affan, mengkhabarkan anna Utsman, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an da'a, Utsman ini meminta, da'a biwadu'in, ya, meminta air wudu, ya, dibaca dengan apa? Biwadu'in, berarti airnya. Utsman radhiyallahu an meminta air, fatawadda'a faghasala kaffaihi 3 marrat. Beliau minta air wudu dan beliau berkeinginan untuk berwudu, maka setelah itu faghasala kaffaihi, beliau mencuci, membasuh kedua tangannya 3 marratin, 3 kali. Membasuh tangan itu sampai pergelangan. Nanti kita jelaskan satu persatu insyaallah. Thumma madmada, kemudian beliau berkumur-kumur. Madmada, memasukkan air ke dalam mulut kita. Apakah hanya sekedar memasukkan saja itu sudah cukup, atau dia harus diputar-putar dalam mulut kita? Nanti kita jelaskan insyaallah. Ya. Tsumma matmadha wastanzara, kemudian mengeluarkan air dari hidung. Ingat ya sekalian. Ya, di sini disebutkan tsumma matmadha, beliau masukkan air ke dalam mulut beliau, wastanzara, dan mengeluarkan air itu dari hidung. Kapan masuknya, kan begitu? Ya. Makanya berarti di sini maknanya, berarti kata para ulama, ketika beliau berkumur-kumur, maka secara otomatis air itu juga masuk ke dalam hidung. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini masukkan air ke dalam hidung, tapi langsung apa? Wastansara, mengeluarkan air dari hidung. Berarti kumur-kumur plus memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air itu dari hidung. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajah beliau 3 marrat, 3 kali. Mana batas wajah itu? Insyaallah nanti. Tsumma ghassala yadahul yumna, kemudian beliau membasuh tangan kanan ilal mirfaq. Tangan kanan berarti sampai apa? Mirfaq, sampai siku. 3 marrat, 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra mithla dzalika, kemudian beliau membasuh tangan yang kiri seperti itu juga. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap apa? Ra'snya, kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu, kemudian beliau mengusap, membasuh kaki kiri al-yumna ilal ka'bain, sampai mata kaki. 3 marrat, 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalika, kemudian beliau membasuh kaki kiri seperti itu juga. Tsumma qala, kemudian beliau berkata. Berarti kan ya sekalian,
Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an mempraktekkan wudhu beliau, kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang beliau praktekkan itu adalah wudhu yang beliau lihat dari Rasul. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah tawaddu'a, berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wudu ini. Ingat sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Utsman berarti sama persis dengan wudu yang dilakukan oleh Nabi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, kata beliau, "Man tawaddoa nahwa wudu'i." Barang siapa yang berwudu sama dengan wuduku ini, kata Nabi, "Tsumma qama faraka rak'atain." Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat nomor niki? Salat tuhur setelah berwudu. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Dia melaksanakan salat itu khusyuk dia. Ya, khusyuk dia, konsentrasi dia, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya. Wudu dengan baik, wudu sebagaimana wudunya Nabi. Kita mencontoh wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar itu, maka balasannya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Maka ikhwan sekalian, perbagus wudu kita. Kenapa? Agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, dari hadis ini dan beberapa hadis yang lain, ya, maka kita bisa menyimpulkan tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana praktek wudhu? Kita terangkan satu demi satu, insya Allah, tapi tidak semuanya karena waktu tidak mencukupi. Ini berseri, insya Allah. Yang pertama, kita harus berniat wudhu untuk menghilangkan hadas. Ketika mau berwudhu. Ya ini tekad hati yang kuat untuk mengerjakan wudhu sebagai bentuk pelaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kawan sekalian, yang namanya niat ini dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, bahwa wudhu tanpa niat itu tidak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wudhu nggak ada niatnya, ya tidak sah. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, ya, kemudian ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, kalau di dalam mazhabnya Hanafi, niat dalam wudhu itu bukan menjadikan sahnya wudhu, akan tetapi dia sebatas kesempurnaan daripada wudhu itu. Sehingga kalau kita berbicara dalam mazhab Hanafi, orang yang berwudhu tanpa dia punya niat, maka wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Sama dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Merapatkan dan meluruskan shaf itu bukan rukun daripada salat berjamaah. Ya, bukan dia menjadi sah dan tidaknya salat berjamaah. Tetapi apa? Dia merupakan sempurna dan tidaknya sempurnanya salat berjamaah. Sehingga kalau ada orang yang sholat, melaksanakan sholat berjamaah renggang-renggang, itu tidak masalah secara hukum fikih, sah sholat berjamaahnya, cuma kurang sempurna. Tapi kan bagi kita kan, insya Allah kan sholat itu kan, kita melaksanakan ibadah itu kan pengen sempurna, maka rapatkan shaf itu. Tapi ingat sekali lagi, secara hukum fikih sah. Ya, sah.
Karena kadang-kala nek berbicara fikih itu ya kayak gitu. Saya ambil contoh lagi. Ya, saya ambil contoh lagi. Sholat menggunakan baju nopo sing kelihatan anonya itu, ininya itu, secara hukum sah nggak sholatnya? Ya sah sholatnya. Ya. Tapi secara kepatutan, kepantasan, kira-kira patut nggak? Tidak patut, Pak. Ya. Melaksanakan sholat itu, melaksanakan sholat pakai kaos oblong itu secara hukum fikih ya sah-sah saja, namanya fikih kok. Tetapi secara kepatutan dan kepantasan itu ora patut. Itu makanya harus kita bedakan. Ya, berbicara fikih dengan kepatutan dan kepantasan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi dalam madhab Hanafi bahwasanya niat dalam wudu itu bukan menjadi syarat sahnya sholat, tetapi dia menjadi wudu ya, penyempurna wudunya. Lah, madhab Syafi'iyah dengan madhab Hanafi, mereka ini sebenarnya ikhwan sekalian, ketika mereka berpendapat kok beda, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Itu sebenarnya dalilnya sama. Ya, dalilnya sama. Apa yang mereka pergunakan dalilnya itu, dua pendapat ini bermuara kepada satu dalil. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Ini kalau kita terjemahkan secara literalnya seperti itu. Ya. Tetapi kawan sekalian, di dalam mazhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat itu mereka menafsiri ataupun mereka mentafsiri hadis ini dengan kata-kata sahnya amal, sehingga mereka menerjemahkan dan memaknai bahwa suatu amal itu bisa sah jika disertai niat melakukan amal itu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Berarti kalau tidak ada niat, tidak sah, karena mereka memaknai innamal a'malu binniyat dengan kalimat apa? Sahnya amal. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu beda. Menurut mereka ikhwan sekalian, madhab Hanafi ini mereka mentafsiri hadis ini dengan kata sempurna amal, sehingga mereka ataupun kita mereka memaknai bahwasanya suatu amal itu sempurna jika disertai dengan niat. Ya. Itu perbedaannya di situ. Dalilnya ya sama. Sehingga ikhwan sekalian, kalau kita mendapatkan perbedaan pendapat di antara para ulama dengan dalil yang sama, ya, kemudian kok hukumnya berbeda, itu biasa. Kenapa? Ya sesuai dengan pemahaman mereka. Kita tidak boleh. Yo, kalau kita kan hanya sekedar ngikut-ngikut saja toh. Kita itu non sewu rata-rata kan semuanya kan ikut-ikutan, iya enggak? Iya, semuanya kita ikut-ikutan. Nek kalau posisi kita ini sebagai ikut-ikutan muqallid, ya enggak usah kenceng-kencengan, begitu tuh maksud saya. Ya. Kita ini semuanya apa? Muqallid, ikut-ikutan saja kita ini. Kalau kita ini sadar hanya sekedar ikut-ikutan kepada para ulama, ya enggak usah ngotot-ngototan, kan begitu kan? Kata ulama A ya sudah A, kata B ya B, kan begitu. Ya kenapa? Karena kita ini rata-rata muqallid saja, ikut-ikutan saja. Ya, khonifuddin rahimanyakumullah, menurut mereka, kenapa madhab Hanafi mengatakan bahwa ya niat itu merupakan penyempurna saja? Karena bagi mereka, menurut mereka, amal yang hanya sebagai wasilah, perantara, semisal wudhu itu, maka tidak perlu diniati. Kenapa Pak? Karena wudhu itu kan wasilah toh, wasilah untuk melaksanakan apa? Sholat. Karena dia menjadi wasilah, maka tidak perlu diniati. Sesuatu yang menjadi wasilah, ya tidak apa-apa tidak diniati. Cuma ikhwan sekalian, untuk mendapatkan kesempurnaan diniati juga tidak apa-apa. Kalau pengen sempurna.
Itu dalam mazhab Hanafi, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, saya baca dalam kitab Fathul Qarib, ya. Di sana dijelaskan bahwa menurut syarah bahwa hakikat niat itu adalah menghendaki sesuatu dalam hati bersamaan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Ya. Apabila menghendaki sesuatu tapi tidak bersamaan dengan pekerjaan, itu namanya bukan niat, tapi namanya azm. Bisa dibedakan, ya? Jenengan keluar dari rumah pengen berwudu, ya, itu jenengan belum berniat, tapi namanya azm. Berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat maghrib ataupun sholat isya, berangkat dari rumah, jenengan itu belum punya niat sholat, tapi baru punya azm, keinginan. Nah, terus niatnya di mana? Niatnya itu adalah ketika kita berada di belakang imam, ataupun ketika sudah kita berdiri tegak begitu kan, kemudian kita mau bertakbir, maka disitulah niat itu. Kenapa? Karena niat itu harus berbarengan dengan amal perbuatan yang kita kerjakan. Berarti niatnya wudhu itu adalah ketika kita berada di depan keran itu, ya. Ataupun ketika di depan kita itu sudah ada gayung siap untuk kita berwudhu, maka disitulah letaknya niat. Tapi ketika jenengan itu keluar dari rumah mau pergi ke keran, itu bukan niat, tapi namanya azm. Itu harus kita bedakan, ya. Sekali lagi, niat itu keinginan yang dibarengi dengan amal perbuatan, langsung begitu kan, ya. Tapi kalau azm itu keinginan yang tidak dibarengi dengan perbuatan, ya. Sekali lagi, kapan niatnya sholat itu? Ya pas berdiri itu, pas berdiri itu. Cuma memang ikhwan sekalian, kalau kita tidak terbiasa memang agak repot. Karena non sewu, ada orang itu yang melaksanakan sholat itu kayak terburu-buru gitu kan, masuk langsung majelis Allahu Akbar. Kapan niatnya? Kira-kira kapan niatnya? Kan begitu kan? Masuk aja dulu langsung Allahu Akbar. Nah, kapan niatnya? Ya, niatnya itu pas mau sholat itu namanya nih niat. Tapi kalau jenengan masuk ke dalam masjid, bukan niat namanya, tapi azm. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi dalam mazhab yang lain kan beda. Ini agak sulit memang, ya, kalau tidak terbiasa. Makanya kalau mau sholat itu, ya non sewu yo, kalau bahasa Jawa ya anakkan dulu, berdiri dulu, baru Allahu Akbar, masuk langsung plak Allah. Lah kapan niatnya? Ingat, innamal a'malu binniyat. Itu harus kita bedakan. Kalau kita memahami bahwasanya niat itu harus nyambung dengan pekerjaan. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Makanya sekali lagi, niat wudhu itu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka kita. Nah, di situ niatnya. Baik yang pertama kali kita basuh bagian atas atau tengah ataupun bawah, maka ketika kita permulaan membasuh muka, ya di situ niatnya. Karena kan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu kan rukun wudhu itu ada berapa di situ? Ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama apa? Wajah. Nah, permulaan niat itu ya ketika membasuh wajah itu. Ya, ketika membasuh wajah itu harus ada niat di situ. Entah itu kita membasuh bagian atasnya, tengah ataupun bawahnya, ya situ niat. Nggak boleh kita berniat itu ketika kita sudah selesai membasuh wajah kita, kemudian di situ ada niat. Nggak boleh. Niat itu di awal, berbarengan dengan membasuh wajah itu. Ya, kemudian ikhwan sekalian, maka muncullah persoalan. Muncullah permasalahan. Apakah niat itu harus diucapkan ataupun dilafadzkan? Kalau memang niat itu dilafadzkan, ya, maka dia sebelum membasuh wajah. Ya, jadi kalau niat seperti nawaitu al-wudu'a
lillahi ta'ala. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala atau nawaitu toharota lillahi ta'ala, tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwa melafadzkan niat itu nawaitu dan niat-niat yang lainnya itu adalah mustahab. Dengan bisa baca itu dalam kitab Fathul Qorib itu di situ ada. Ya. Melafadzkan niat itu mustahab. Mustahab itu apa? Dianjurkan. Maka boleh bagi kita untuk melafadzkannya. Apalagi ini ketika kita mau sholat, melafadzkan niat itu boleh-boleh saja. Ya, artinya dianjurkan. Kenapa dianjurkan, ikhwan sekalian? Berarti sebagian orang, ada orang itu ketika mau melaksanakan sholat, pikirannya tuh masih nyantol di pasar, masih nyantol di ladang, di kebun. Nah, untuk menarik hati kita yang masih berada di pasar itu niat. Bismillah, nawaitu. Tak, gitu kan. Jadi untuk menarik konsentrasi kita, bahwasanya kita ini sedang mau sholat, maka di situ mustahab dianjurkan untuk melafadzkan niat itu. Ya. Tapi bagi mereka tidak kesulitan, tidak apa-apa. Ingat ya, melafadzkan niat itu mustahab dianjurkan. Baik dalam wudhu, sholat maupun ibadah yang lain. Bila merasa tidak perlu, maka tidak melafadzkan juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Namun bila ada orang yang mewajibkan atau mengharuskan melafadzkan niat, maka ini jelas keliru. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i pendapat yang mu'tamad itu, ya, yang dianggap itu, yang dipegangi itu adalah yang tadi itu, melafadzkan itu mustahab, bukan wajib. Kalau ada yang mengatakan wajib, tidak benar. Maksud saya itu keliru. Ya. Karena sekali lagi melafadzkan niat itu mustahab, baik dalam mazhab Syafi'i maupun dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Tapi di dalam saya baca pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, saya baca dalam kitab fikih Sahih Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal Sayyid Salim, kalau dari saya, ya, Abu Malik kalau saya baca itu di sana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa tempat pengucapan niat itu adalah di hati. Tidak disyariatkan mengeraskan suara dalam berniat. Kalau ada orang yang melafadzkan niat itu, baik niat wudu ataupun niat sholat dilafadzkan itu, maka dia telah melakukan perkara yang baru dalam agamanya, dalam agama bid'ah. Kenapa? Simpel saja, Nabi SAW dengan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Melafadzkan niat itu bid'ah, perkara yang diada-adakan. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i apa? Dianjurkan bagi yang perlu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan itu kan tidak melafadzkan juga tidak masalah. Tapi kalau menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah. Ya, bid'ah. Tapi sekali lagi ini perkara apa? Perkara fikih. Ala kulli hal ini masuk dalam ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Mari kita saling menghargai. Sama-sama punya dalil. Itu kan, kalau kita kan ya hanya sekedar ikut-ikutan, kan? Ya, sama-sama punya dalil, kamu ya aku. Kita kuat dengan apa yang kita yakini tanpa kita mudah menyalahkan orang lain. Dalam persoalan fikih itu kan simpel, Pak. Ya, sering kita sampaikan bahwasanya yang bermasalah itu sebenarnya hati kita, bukan fikihnya. Ya, kalau fikih itu berbeda itu tidak masalah kok. Ya, tidak masalah. Ya, yang namanya perbedaan itu memang ada dari dulu, ya. Dari dulu perbedaan itu ada, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi perpecahan. Perpecahan itu hukumnya haram, tapi kalau berbeda itu boleh. Jangan jadikan perbedaan menjadikan sebab terjadinya perpecahan. Kemudian yang kedua, yakni membaca basmalah.
ketika mau berwudu ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu. Orang yang tidak punya wudu, kemudian dia salat, wudunya sah enggak? Enggak sah. Ya. Bagaimana dengan tayamum? Wah, itu beda lagi urusannya, itu kan? Ya. Kemudian kata Nabi, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Bagaimana cara memahaminya ya kawan sekalian? Hadis ini kata para ulama hadis hasan, baik. Tapi sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Namun dari berbagai macam jalur kata para ulama, hadis ini menjadi kuat. Sedangkan peniadaan yang disebutkan dalam hadis ini maknanya kesempurnaan. Jadi maksudnya apa? Tidak sempurna wudunya. Wudu tanpa membaca basmalah hukumnya apa? Sah. Tapi kurang sempurna. Tapi tetap ada anjuran untuk membacanya di awal wudu, namun tidak menunjukkan wajib. Ini sebagaimana juga yang ditulis oleh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Bolehkah membaca basmalah di tengah-tengah wudu ketika seseorang lupa membaca di awalnya? Ya, ketika sudah wudu tengah-tengah ingat itu kan belum baca basmalah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, mengambil apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, saya lanjut sedikit, disampaikan oleh Imam Nawawi, seseorang yang lupa di awal maka dia boleh membacanya di pertengahan wudu. Kalau ingatnya pas wudu, bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Tapi kalau ingatnya sudah selesai, maka sudah tidak ada kesunahannya. Oh, sudah selesai kok. Ya, sama dengan makan kan. Kalau makan lupa nggak baca basmalah itu kan. Nah, ingatnya tengah-tengah. Ada kan, maka bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Nek kalau sudah selesai makan ingat, ya enggak usah baca basmalah. Yang dibaca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya lali. Bismillahnya ya lupa, alhamdulillahnya juga lupa. Terus keluarkan kan begitu kan, ketemu kan begitu kan. Ya. Maka yukhani fiddin rahimani rahimakumullah. Terakhir ya. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah kita mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi ketika berwudu? Ya, boleh atau tidak ikhwan sekalian? Ingat ya, kamar mandi hari ini dengan kamar mandi pada zaman dulu itu beda, Pak. Kalau kamar mandi pada hari ini kan rata-rata kan kamar mandi plus ada WC-nya. Ya, tapi alhamdulillah terjadi perbedaan pendapat di sini. Boleh enggak mengucapkan basmalah tadi ketika di dalam kamar? Ala kulli hal, secara umum berzikir menyebut nama Allah, ayat-ayat Allah dalam kamar mandi itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada perintah kita untuk membaca basmalah. Ketemu antara larangan dengan perintah. Yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan ya larangan. Maka kalau kita berada di dalam kamar mandi, tidak perlu, ya ini terjadi perbedaan mestinya, tidak perlu, tidak apa namanya, kita tidak apa-apa tidak mengucapkan basmalah. Kalaupun toh kita mau mengucapkan basmalah, maka bacalah di dalam hati kita, ya, sama dengan kita berzikir di kamar mandi. Boleh atau tidak? Ya, berzikir di kamar mandi kalau dilafadzkan itu tidak boleh. Tapi kalau dalam hati dan kita memang terpaksa untuk berzikir, itu tidak masalah. Astagfirullah. Itu kan kaget dulu, astagfirullah, Allahu Akbar. Dalam kamar mandi boleh enggak? Boleh, tapi dalam hati. Kalau memang dibutuhkan.
butuhkan. Tapi kalau nggak dibutuhkan jangan. Dikit-dikit astagfirullah begitu kan. Dikit-dikit astagfirullah. Tidak boleh itu ke dalam kamar mandi gitu kan. Tapi ke dalam hati itu diperbolehkan. Kalau memang harus. Kalau memang harus mengucapkan tidak masalah ya. Sebagaimana kalau jenengan baca di dalam kitab Umdatul Ahkam itu, di sana juga ada pembahasannya ya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seorang sahabat yang pergi ke Syam nopo Yaman itu, ketika mereka berada dalam kamar mandi dalam keadaan buang hajat begitu kan, ternyata mereka menyadari itu ternyata ini menghadap ke kiblat atau membelangi kiblat, kemudian mereka nastaghfirullah, mereka mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sinilah para ulama mengatakan bahwa istighfar yang dilakukan oleh sahabat ketika berada dalam kamar mandi itu adalah istighfar hati, bukan lisan. Kalau memang dibutuhkan. Khonifidin rahimakumullah, dua pembahasan di dalam fikih wudu ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ini baru apa niki? Baru niat ya Pak ya, baru niat sama baca basmalah. Basmalahnya pun juga belum selesai. Jadi begitu, saya cukupkan mungkin, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, dilanjutkan nanti setelah Ba'da Isya, mungkin ada pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Apa ada pertanyaan apa pripun? Apa kita cukupkan? Moga Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas solusi. Kalau tadi di dalam kamar mandi tidak boleh. Bagaimana kalau membacanya itu sebelum masuk kamar mandi? Saya lihat membisikkannya sebelum masuk kamar mandi. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau membacanya sebelum kamar mandi itu bukan doa wudu, tapi doa masuk kamar mandi. Iya, makanya tidak usah baca, tidak masalah kan. Ataupun kalau kita memang tetap mau membaca basmalah dalam kamar mandi, maka bacalah di dalam hati. Itu tidak apa-apa. Membaca basmalah dalam hati itu tidak masalah. Kalau memang harus baca. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Waalaikumsalam. Nabi Muhammad SAW itu menggunakan air dari selasa itu dia untuk pasangan. Korelasi air yang telah menjadi beliau dengan beberapa kali saya telah tahu bahkan saya sendiri bahwa ada biolog itu yang mengatakan bila kesulitan untuk waktu tawaf kita untuk berwudu Jakarta bisa menggunakan rokaat. Dan ada juga beberapa waktu saya melihat ada dari seorang dari yang mengatakan dari itu mempraktekkan wudu di atas salat dengan menggunakan rokaat air dari itu. Nah, bagaimana secara hukum dari kata itu semua juga jelas. Kurang jelas saya nanya. Berikut. Ada biolog dan juga ada video beberapa kali itu saya lihat ada seorang lagi yang melihat contoh wudu dengan menggunakan semprotan. Menggunakan pakai? Semprotan. Semprotan. Terus kata dai tadi itu apa? Kata dai yang mencontohkan itu pripun tadi?
katanya beliau sah gitu. Asa. Dan itu juga saya pernah tahu dulu ada beberapa uang lagi yang mengatakan tidak ada orang keluar untuk berbuka bisa memberikan uang itu. Tapi kan disemprotkan kan air ya Pak ya? Air tuh yang keluar toh. Ya air. Ah, Berapa besar banyak yang harus sama dengan air. iya. Non sewu. Tapi tadi ketika nyemprot tadi itu basah nggak kira-kira anggota wudhunya? Basah. Kalau basah ya sah. Kan yang namanya wudhu itu kan sekecil mungkin, seminimal mungkin kalau bisa. Yang penting basah. Kan Nabi itu kan kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh para ulama, nek wudhu niku kayak seperti botol aqua kecil niku tuh Pak. Gitu. Ya seperti di depan jenengan itu kan ya bisa tuh. Intinya kan apa? Yo basah, gitu kan? Basah. Tidak mesti harus satu ember kan? Yang penting dia basah, muka basah, tangan basah, semuanya basah. Cukup yang 4 niku nggih, yang terkena betul sudah. Yang 4 itu ya sudah terpenuhi. Yang penting tadi apa? Basah. Kalau tidak basah ya tidak boleh. Tapi ada ya nyemprot. Tapi kan air kan yang nyemprot. Iya. Gimana Tat, mau menambahin? Permasalahannya kan gini kan, ya memang ada yang dikatakan bahwasanya bagian dari proses pertama atau tidak boleh di dalam air. Kemudian ada hal yang disampaikan kalimat antara pengasuh dan pengusap. Itu lama-lama memberikan batasan antara hanya pengusap dengan pengasuh. Itu kan harus ada air yang menetes. Ini dalam pengasuh. Lalu dalam bahasa itu nanti sampai kita sekedar basah lagi. Wasahu dipuji itu kan dengan apa? Kalimatnya kan ada dua. Membasuh wajah sama mengusap kepala. Iya. Membedakan antara membasuh dengan mengusap. Di antara membasuh itu air yang menetes. Iya. 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 Karena hari ini ada kami batas sifatnya apa? Oke, yang jelas tadi kalau dia terbasahi semuanya, kalau tadi kan ada definisi dari beliau, kata para ulama harus ada yang menetes, itu kan penafsiran ya Ustaz ya, penafsiran penjelasan dari para ulama. Tapi yang jelas kalau kita melihat kepada hadis Nabi kan yang penting kan ya basah kan, kalau itu kan penafsiran tadi. Yang penting dia basah ya sah. Kalau seminimal mungkin kita menggunakan air itu kalau cukup ya sah-sah saja. Kalau dia harus menetes, kalau kita lihat wudhunya Nabi itu yang paling kecil berapa sih? Kayak seperti yang kalau saya perhatikan dulu seperti segitu itu bisa. Itu kira-kira nanti kalau kita usap menetes gak kira-kira? Kira-kira menetes Pak? Menetes ya? Menetes ya? Karena kalau kita pakai air sedikit, itu memang ketika kita ngusap tangan itu nggak menetes, Pak. Nggak menetes. Cobalah jenengan praktekkan seaqua itu, kira-kira susah kira-kira untuk menetes. Susah untuk menetes. Ya. Karena yang dijelaskan oleh Nabi kan, ya cuma kan membasuh dan mengusap. Yang namanya membasuh, nek sudah basah kan ya sah. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini persoalan fikih. Ya, kalau kata ustadznya tadi sah yo sah mawon mboten nopo-nopo. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu, Ustaz. Tadi ada tambahan dari Ustaz Ma'ruf. Sambut. Sudah ya? Kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baru 2 yang sudah kita sampaikan.
Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebentar penutup jemaah sekalian, ini satunya sudah muncul. Total pemasukan 1.370.000 rupiah, sehingga sampai hingga saat ini 2 Juli 2024 sebesar 4.190.000 rupiah. Semoga amal soleh selalu terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Maka mari kita tutup ngaji bersama ini berjalan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.